Setelah kita membuat kelas online yang kita pelajari dengan tutorial sebelumnya, maka langkah kita selanjutnya dalam kelas e-learning ini adalah mengisi kelas online yang sudah kita buat itu dengan perangkat yang kita butuhkan dalam pembelajaran. Nah, untuk mengisi perangkat dalam pembelajaran ini, yang perlu kita isi pertama adalah standar kompetensi atau KIKD dan juga kriteria ketuntasan minimal. Nah, dalam hal ini mengisi kompetensi dasar ini, maka yang kita butuhkan adalah silabus atau program tahunan yang kita miliki. Dalam di sini saya menggunakan program tahunan yang di sini juga memuat KI dan juga ada standar kompetensinya, kompetensi dasarnya. Nah, di sini kita lihat dalam kompetensi dasar kelas 11 II1 itu ada 6 buah yang akan kita import. Maka kita akan import secara langsung di kelas e-learning itu. Langkah pertama adalah untuk mengisi kompetensi dasar, itu kita buka menu standar kompetensi KIKD ini. Di sini akan muncul menu seperti ini. Ada kompetensi inti yang di dalamnya adalah kompetensi inti 3 atau KI 3 yang memuat pengetahuan dan juga KI 4 yang memuat keterampilan. Nah, kita harus mengisi kompetensi ini dahulu, yaitu dengan mengklik tombol pensil seperti ini, maka dia akan muncul halaman untuk mengetikkan atau mengopikan kompetensi inti yang akan kita perlukan. Di sini kita cukup mengcopy kompetensi inti, kita ambil KI 3 ya, kita copy, lalu kita pastikan di halaman yang dibutuhkan itu, maka kita simpan. KI 4 juga seperti itu, kita copy, lalu kita pastikan ya, dan kita klik tombol simpan supaya dia tersimpan. Nah, KI-nya atau kompetensi intinya sudah terisi, maka langkah selanjutnya adalah mengisi kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar ini ada sekitar 6 buah yang harus kita isikan. Di sini kita lihat ya, untuk kompetensi dasar 1 adalah KI atau KD 3. KD 3.1. Nah, untuk membuat 3.1 ini, 3 adalah kodenya kompetensi pengetahuan, maka dia sudah ada di sini. Maka yang kita butuhkan di urutan ini adalah urutan ke-1. Lalu kita kopikan standar kompetensinya atau kompetensi dasarnya, lalu kita simpan. Maka dia akan muncul seperti ini, 3.1. Pada KD 4 juga seperti itu ya, kompetensi dasar 4, maka kita copy seperti ini. Di sini kita juga tulis 1 karena dia 4.1, kita pastikan lalu kita simpan. Begitu seterusnya Bapak Ibu untuk mengisi KD ini. Kita ambil yang kedua. Ini kita ubah dari 1 menjadi 2 karena dia KD 3.2. Maka kita isi dan kita simpan. Nah, dia akan muncul di sini KD 3.2. Begitu juga dengan yang keterampilannya. Kita juga ubah di sini 4.2, lalu kita simpan ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai kita memenuhi KD ini sebanyak yang dibutuhkan di dalam pembelajaran kita. Setelah penginputan KD dan KI ini kita selesaikan, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk menentukan atau pengaturan kriteria ketuntasan minimal atau yang sering kita sebut dengan KKM. Nah, kita klik tombol kriteria ketuntasan minimal ini ya. Maka dia akan muncul menu seperti ini. Ini adalah KD-KD yang sudah Bapak Ibu isikan sebelumnya. Nah, untuk menentukan KKM-nya kita harus mengatur hal-hal yang diperlukan di dalam KKM, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan inteks siswa. Kompleksitas ini sudah kita tahu, ini adalah tingkat keruwetan atau kerumitan dari materi atau KD yang kita input. Daya dukung adalah bentuknya
media atau buku atau lainnya yang mendukung dari KD yang kita pelajari. Intake siswa adalah daya tangkap siswa atau tingkat kemampuan siswa dalam menganalisis materi yang akan kita sampaikan. Nah, di sini kita akan lihat ya, umpamanya di KD1 kita ambil kompleksitasnya sedang ya, tingkat keruwetan sedang, daya dukungnya tinggi dan intake siswanya juga tinggi umpamanya ya. Untuk KD2 ya, mungkin kompleksitasnya rendah umpamanya tingkat keruwetannya, maka daya dukungnya cukup tinggi ya, maka intake siswa kita tinggi juga. Nah, umpamanya yang KD3 tinggi tingkat keruwetannya atau kompleksitasnya, daya dukungnya juga sedang. Nah, di sini intake siswanya mungkin juga sedang. Nah, dari KD4 ya, ini kita ambil sedang umpamanya ya, Bapak Ibu, kita pilih saja dulu ya supaya lebih memudahkan dan kita melihat KD yang atau KKM yang sudah kita import nantinya. Dan tentunya Bapak Ibu sendiri yang tahu dari kompleksitas materi kita bagaimana, daya dukungnya bagaimana, dan tingkat kemampuan siswa kita bagaimana. Nah, setelah ini diisi Bapak Ibu, maka akan muncul KKM-nya. Di sini kalau kita lihat seperti ini adalah 78 KKM-nya, 78. Nah, ini dia KKM-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, inilah cara menginput standar kompetensi dan kriteria ketersediaan minimal di dalam kelas online yang sudah kita buat di e-learning madrasah. Untuk itu langkah-langkah selanjutnya akan kita pelajari pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.